Kerap berselisih dan saling tantang di sosmed namun tak pernah terrealisasi. Pesulap Merah dan Habib Jindan akhirnya bisa melampiaskan luapan perasaan mereka satu sama lain. Tak bakal adu sakti siapa yang paling kebal. Habib Jindan dan Pesulap Merah akan menjalani partai adu tinju di atas ring dalam pegelaran Sportainment Ring Merah Gladiator Boxing Show. Melihat sepak terjang keduanya, kira-kira siapa ya yang bakal unggul dalam partai tersebut? Coba kalian telusuri satu persatu sepak terjang keduanya. Adu latar dan kekuatan. Habib Jindan dikenal punya nama lengkap Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi. Di hadapan publik, Jindan pernah mengaku sebagai cicit dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk. Seperti diketahui, Mbah Priuk adalah salah satu ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Memiliki gelar Habib karena merupakan garis keturunan langsung Nabi Muhammad. Menurut sebuah sumber, berdasarkan penelusuran dari Laskar Alwiyin tentang Habib Jindan, terkonfirmasi jika dirinya memang seorang Habib. Jindan lahir di Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2000 atau saat ini berusia 22 tahun. Kisahnya sebagai seorang praktisi supranatural dimulai tahun 2013. Saat itu ia merantau ke Jawa dan belajar ilmu kebatinan di sejumlah tempat di Jawa Barat, antara lain di Cianjur, Garut, dan Bandung. Namanya terkenal dan viral menyusul perseteruan Gus Samsudin dan Pesulap Merah. Gus Samsudin yang seakan mewakili kalangan dukun mendapatkan dukungan dari semacam persatuan paranormal setanah air. Salah satunya dari Habib Jindan. Jindan menarik perhatian kali pertama saat hadir di podcast Dr. Richard Lee. Lalu saat hadir di podcast Dennis Kalista, Habib Jindan menantang Pesulap Merah untuk adu kebal. Tak kalah dengan Habib Jindan, Pesulap Merah juga punya latar belakang keluarga yang tak sembarangan. Pasalnya, kakak Marcel ternyata adalah seorang ustadz. Tak sampai di situ, ayahnya adalah Purnawirawan Polri. Marcel pun mengaku bahwa dirinya sering ikut kakaknya yang seorang ustadz menghadiri kajian Islami sehingga si Pesulap Merah kerap kali dijuluki dengan sebutan ustadz sejak masih duduk di bangku SMP. Dikenal dengan nama Marcel Radival dan nama panggung Pesulap Merah, ia ternyata punya nama asli Baris Sugianto. Pria 27 tahun asal Banten, Tangerang ini mulai dikenal dunia sulap sejak SMK dan hanya sekedar iseng dan hobi. Ia pun lantas bergabung dengan Tangerang Hypnotis Community guna mendalami dan mengasah keterampilannya bermain sulap. Jauh sebelum viral karena menantang Gus Samsudin, Pesulap Merah sudah beberapa kali tampil di televisi. Dia mengasuh channel YouTube yang berisi konten membongkar beberapa trik sulap dan tipu-tipu yang dilakukan oleh sejumlah dukun. Adu klaim kekuatan. Mulai belajar ilmu kebatinan sejak usia 13 tahun, Habib Jindan berguru di sejumlah tempat hingga ia memiliki ilmu ruqyah dan kekebalan. Ilmu yang diperolehnya itu kemudian ia amalkan dengan membuka praktik di Jakarta, tepatnya di wilayah Bintaro, Duren 3, dan Tebet. Selain membuka praktik ruqyah, Jindan juga sering dimintai meramal dan mempraktikkan ilmu kekebalan. Jindan pun menyebut dirinya punya ilmu kebal dari senjata, tak mempan dengan jarum suntik hingga mengaku bisa jalan di atas air. Belakangan, ketika mendadak hengkang dari Persatuan Dukun Indonesia yang dulu mati-matian dibelanya, ia mendadak menolak disebut dukun dan mengatakan jika dirinya mampu mengobati orang-orang yang sakit sebagai upaya ikhtiar menolong sesama umat manusia. Tak sekedar klaim kekuatan dan kesaktian, Pesulap Merah sebagai hipnoterapis yang dipelajarinya dari Tangerang Hypnotis Community maupun secara otodidak sukses membuatnya menguasai trik sulap dan berhasil membongkar sejumlah praktik tipu-tipu, trik berdalih kesaktian ilahi yang dilakukan oleh sejumlah praktisi supranatural. Misalnya saja, mematahkan klaim dan tantangan Ki Raden Surya Mudana yang menyebut ilmu pelet itu nyata. Saat bertemu dengan Ki Raden, Pesulap Merah minta bukti kalau memang pelet itu ada. Namun Ki Raden bisa buktikan. Tak hanya dengan Raden Surya, Pesulap Merah bahkan juga bertemu dan saling adu kekuatan dengan Yuli Mulyana. Yuli adalah guru besar perisai kebatinan yang mengajarkan ilmu anti tonjok. Dia mau beradu langsung
Marcel mampu menerobos pertahanan kesaktian Yuli Mulyana. Marcel juga tak percaya dengan kesaktian pawang hujan yang disebut mampu hentikan hujan. Setelah berdiskusi dengan salah satu praktisi pawang hujan bernama Bang Owe, terungkap jika kemampuan pawang hujan punya penjelasan ilmiah. Menurut Bang Owe, deril pawang hujan membekali dirinya dengan pengetahuan tentang hujan, ciri-ciri hujan, jenis-jenis hujan, arah mata angin, kondisi cuaca, sehingga dengan pengalaman dan kepekaan membaca tanda-tanda alam, ia bisa tahu permohonan dan belief system apa yang harus dilakukan, hingga melahirkan apa yang disebut law of attraction atau hukum tarik-menarik. Adu popularitas. Sama-sama viral dan sering warawiri di news infotainment dan podcast. Kira-kira siapa yang sepak terjang yang lebih diingat oleh publik? Habib Jindan beberapa kali diundang dalam podcast sederet selebritas, mulai dari Dr. Richard Lee, Denis Karista, Retan Universe, Exposure Media, dan banyak lagi hingga diundang di program televisi. Ia pun dikenal dengan jargon ente, kadang-kadang ente, yang jadi meme dan kerap digunakan warga dunia maya untuk mengomentari sesuatu yang absurd. Dah, masukin. Ente, kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Seorang musisi bernama Harry Alengka juga membuat lagu dengan judul yang sama, Ente, kadang-kadang ente. Seakan aja mumpung popularitas dirinya pun ia manfaatkan dengan meluncurkan sebuah single bertajuk Istilah Kata di channel YouTube Denis Karista pada akhir Agustus lalu. Dalam lagu tersebut, Habib Jindan menjadi rapper dan berdandan ala dukun. Tak kalah dari Habib Jindan, pesulap merah yang lebih dulu viral juga mendulang popularitas langit. Ia diundang ke berbagai podcast artis dan seleb ternama mulai dari Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Arie Untung, Alvin Adam, Dr. Richard Lee, Denis Karista, dan banyak lagi. Tak sampai di situ, ia juga laris manis tampil di berbagai program televisi, baik hadir sebagai narasumber hingga menjadi pengisi acara. Berkat popularitasnya, sosok istrinya Tika Mega Lestari juga ramai disorot. Tak sampai di situ, ketenaran Marcel juga membuatnya digait menjadi model video musik Dodit Mulyanto, Sehidup Semati Sama Kamu. Meme pesulap merah dengan outfitnya khasnya juga bertebaran di media sosial, lalu diikuti dengan fenomen hadirnya pesulap biru dari Kudus dan pesulap hijau di Aceh. Sayangnya, sepak terjang pesulap yang disebut terakhir tak patut dicontoh ya guys. Punya usia lebih muda 7 tahun dari pesulap merah. Apakah ini indikasi Habib Jindan punya kans yang lebih kuat dibandingkan dengan pesulap merah? Apalagi dalam sebuah tayangan video, cucu Mbah Priv itu tengah menjalani latihan secara serius di sebuah tempat yang tampak seperti sasana tinju. Tak mau kalah, Marcella Dival pun melakoni hal yang sama. Ia juga terlihat berlatih dengan trainer berpengalaman. Kalau sudah pasti tak ada aksi magic, siapa nih yang kamu pegang? Marcel atau Jindan?